terakhir kita mulai sekitar jam 15 atau 14.50 begitu sampai jam 16. Diskusi sampai jam 16. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa sampai di situ dulu sore ini. Jadi dilanjutkan besok. Nah, untuk sekarang kita mulai dengan pengukuran JPL dan JPNK. Pak Samsul, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Baik Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya Bapak Ibu siang ini. Mohon maaf ini siang-siang ini materinya makin ke arah teknis ini ya. Moga-moga ini nanti bisa tetap semangat ini. Semangat. Tapi kalau Bapak Ibu ngantuk, ya enggak apa-apa. Ya sambil tidur. Ya sambil memejamkan mata enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ngantuk, berusaha tetap mengikuti acara, pahalanya dapat 2. Ya, yang pertama pahalanya ngantuk, yang kedua pahalanya berusaha untuk mendengarkan. Itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi saat ini kita akan membicarakan masalah-masalah pengukuran ini sebenarnya. Mahasiswa belajar apa, lalu kemampuannya seperti apa, lalu kita ukur Bapak Ibu. Jadi pengukuran ini yang tadi saya sampaikan adalah tujuan utamanya itu adalah memotivasi mahasiswa supaya dia mau belajar dengan baik. Itu tujuan utamanya. Tidak hanya sekedar menghasilkan nilai Bapak Ibu, tetapi bagaimana membuat mahasiswa semangat belajar. Ya, itu kata Permen 53 Bapak Ibu. Ya, ditulis kembali oleh Permen 53. Permen sebelumnya juga menulis hal yang sama, bersifat edukatif. Jadi penilaian itu menyebabkan mahasiswa bersemangat untuk ya belajar kembali. Seperti kalau main game itu loh Pak. Kalau main game itu, kalau skornya enggak nyampe, itu kan penasaran untuk mengulangi lagi kan. Bagaimana caranya supaya mahasiswa seperti itu. Nah, supaya seperti itu, salah satu cara adalah Bapak Ibu mengembalikan hasil koreksian. Nah, itu salah satu caranya. Ini sudah betul nak, betul nak, betul nak, ini kamu perbaiki. Jadi yang betul didulukan Bapak Ibu. Ya, supaya dia semangat gitu ya. Nanti perbaikannya berikutnya. Kalau Bapak Ibu ngoreksi ujian itu, ujian tugas akhir itu loh Pak. Disertasi itu kan selalu gini. Ini apa yang saudara presentasikan sudah bagus ini. Bagus ini tadi. Saudara menyampaikan sudah bagus ini. Fakta datanya sudah bagus. Tapi saudara perbaiki yang ini. Ternyata perbaikannya lebih banyak daripada bagusnya tadi. Tapi mahasiswanya kan sudah semangat duluan gitu ya. Daripada yang didulukan yang salahnya. Belum apa-apa sudah ciut ini mahasiswanya. Saudara ini ngerjakan tugas akhir kok kayak gini nih. Masa ini. Walaupun ada yang betul lah. Yang betulnya belakangan. Nah ini beda nanti dari efek psikologisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal kita posisinya adalah sebagai edukator menurut Permen 53 itu. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kedua dalam punya fungsi untuk melakukan pengukuran. Sekarang Bapak Ibu kita berusaha sekuat-kuatnya ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Jadi pertanyaan masyarakat itu atau pernyataan masyarakat itu selalu mengatakan percuma lulusan perguruan tinggi IP-nya tinggi tapi tidak bisa kerja. Sering ya dengar gitu ya. IP-nya tinggi tapi tidak bisa kerja. Itu apa artinya Bapak Ibu? Artinya masyarakat itu sudah menyaksikan nilai yang kita berikan kan Bapak Ibu ya. Nilai yang kita berikan. Nah, mari kita jawab sama-sama bahwasanya nilai yang kita berikan itu memang merepresentasikan kemampuan mahasiswa, seberapapun kemampuannya gitu Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Kalau kampusnya tinggi, ya sudah diterima aja yang kampusnya top-top itu. Walaupun nilainya jelek biasanya tetap bisa kerja gitu kan. Tapi kalau yang enggak top-top, ini nilainya tinggi tapi tidak bisa kerja. Berarti ini dua-duanya ada persoalan ini Bapak Ibu. Ya, dua-duanya punya persoalan yang sama, yaitu akurasi di dalam penilaian, begitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu mari kita sama-sama untuk menjawab pernyataan-pernyataan atau stigma-stigma dari masyarakat. Nah penilaian itu Bapak Ibu kalau menurut Permendikbud nomor 53 tahun 2023 pasal 26 dan 27 itu ada penilaian yang sifatnya formatif dan ada penilaian yang sifatnya sumatif. Ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan formatif itu apa, sumatif apa. Tapi sebelum ke situ Bapak Ibu, penilaian itu disifati satu adalah bagaimana penilaian itu bersifat valid terhadap terhadap pencapaian JPL-nya. Dia valid mengukur apa yang mestinya diukur gitu ya. Kalau mampu menjelaskan ya barangkali kita bisa mengukur dengan cara soal IC atau dengan wawancara gitu ya Bapak Ibu.
Tapi kalau mampu merancang ya hasil rancangannya yang dinilai begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Reliable, ya handal, tidak bias begitu penilaiannya. Gimana caranya supaya tidak bias ini alat ukurnya? ya, supaya tidak bias ini. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau di tempat saya itu ada seksi naskah Bapak Ibu yang melihat soal-soal itu supaya soal itu tidak bias. Ya, tidak bias. Jadi kemampuan yang diukur itu adalah mampu membuat, tapi soalnya jelaskan itu bias kan. Jelaskan tahapan-tahapan membuat. Padahal CPL-nya mampu membuat, mampu melakukan. Soalnya jelaskan cara melakukannya. Nah, kan ini bias ini Bapak Ibu. Ya bias. Nah di tempat saya ada seksi naskah yang membantu Bapak Ibu dosen untuk memeriksa soal itu. Karena kadang-kadang dosen itu membuat soal view helikopternya terlalu rendah. Sehingga hal-hal yang sepele seperti itu lepas dari perhatian. Nah, kalau seksi naskah itu kan view helikopternya agak jauh gini ya. Jadi lihat soal, oh ini tidak lihat kontennya tapi dari kata kuncinya aja kelihatan kalau ini perlu diperbaiki supaya tidak bias, supaya handal, reliable. Transparan Bapak Ibu, gimana transparan? Transparan ya kalau ujian disampaikan yang diuji itu apa Bapak Ibu? Ya. Jadi rubriknya diberitahu, nah ini yang diuji, rubriknya pakai gini ya. Nanti akan diuji itu penguasaan pengetahuannya, keterampilannya, ini nanti yang diuji, ini rubriknya seperti ini. Ya transparan, begitu Bapak Ibu. Accountable, nah, kamu dapat nilai sekian apabila melakukan ini, dapat nilai sekian apabila melakukan ini. Ya itu pakai grading itu ditunjukkan kepada mahasiswa gradingnya. Nilai A itu berapa sampai berapa, nilai AB berapa sampai berapa, dan seterusnya. Itu accountable Bapak Ibu. Lalu objektif Bapak Ibu. Apa objektif? Ini semuanya ada di permen Bapak. Ya objektif. Ya. Objektif. Menilai ya mahasiswa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam RPS. Objektifnya jelas. Jadi objek yang dinilai itu jelas seperti apa yang Bapak Ibu rencanakan di dalam RPS itu. Lalu yang berikutnya adalah autentik Bapak Ibu. Autentics. Ya. Autentik ini adalah menilai sesuai dengan kinerja hasil belajar mahasiswa. Jadi dalam penilaian itu ada traditional assessment, ada authentic assessment. Atau sering juga authentic assessment ini disebut dengan performa assessment. Authentic assessment itu menilai secara autentik hasil kerja mahasiswa itu gitu ya. Jadi pada saat mahasiswa praktek ya pada saat praktek itu diuji. Nah seperti pertanyaannya Ibu tadi loh, ini ada kelompok tapi di dalam kelompok ini waktu penilaian ini ada mahasiswa yang sulit dinilai karena mahasiswa ini hanya ikut-ikutan temannya saja gitu ya. Ikut-ikutan temannya saja ya. Nah itu juga Ibu saya sempat bertanya kemarin waktu di Mastrik itu. Ya ini kan PBL ini semuanya dalam bentuk kelompok, ini kolaborasi kelompoknya. Lalu bagaimana cara menilainya? Sementara kalau kami di Indonesia ini sering penilaiannya ini kesulitan karena di antara kelompok misalnya 3-5 orang itu pasti ada saja mahasiswa itu yang ikut-ikutan saja. Sebenarnya dia tidak kerja ini. Ya kita kesulitan menilainya. Oh iya pasti. Mengapa? Karena memang kamu baru mulai dengan cara belajar kayak gini nih gitu ya. Ya baru mulai, kita dianggap baru mulai karena dia sudah sejak dulu karena penjajah kita itu Bapak Ibu. Tapi katanya bukan penjajah kalau di sejarah Belanda itu Bapak Ibu, buku sejarah Belanda itu mengatakan bahwasanya dia berdagang sama raja-raja di Jawa. Dalam berdagang itu ya ada perang-perangnya sedikit lah gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan itu penjajah. Ya, lalu kalau Pangeran Diponegoro itu sama Belanda itu dalam sejarahnya Belanda, Pangeran Diponegoro ini mengganggu bisnisnya itu. Ya, seperti kalau kita berdagang diganggu itu, Pak. Nah, tapi kalau menurut orang Indonesia ini penjajah yang menangkap. Makanya sampai sekarang dia tidak minta maaf Bapak Ibu. Tidak memberikan pampasan perang gitu ya. Nah, itu dia mengatakan begitu Bapak Ibu. Mengatakan bahwasanya kalau kami di sini, ya begitu mengadakan kelompok, kita melekat di dalam kelompok belajar itu. Ya,
Jadi dosen itu melekat Bapak Ibu. Waktu dia diskusi ya melekat, pada saat dia mengerjakan proyek di lapangan ya melekat di situ. Tidak mungkin tidak bisa menilai mahasiswa karena dia tahu pekerjaan di dalam kelompok itu. Kalau kita seringkali yang kita nilai itu laporan kelompok. Ya laporannya dari kelompok ini dilihat ini. Satu kelompok 5 orang ini ya. Baru menghadapkan 5 orang. Kamu kerja yang mana? Kamu kerja yang mana? Gitu ya. Nah ternyata yang tidak kerja ini malah ngomongnya lebih banyak. Ya lebih pinter ngomong ini. Padahal tidak kerja, dia lihat temennya kerja gini. Lah yang temennya kerja tidak bisa ngomong, tapi kerja dia Bapak Ibu. Kerjakan. Akhirnya yang dapat nilai baik. Yang lihat-lihat saja gitu ya. Kebalik ini. Bisa jadi seperti itu Bu. Jadi intinya di dalam penilaian itu memang penilainya harus melekat pada yang dinilai. Itu intinya. Mendampingi dengan yang dinilai. Kalau yang dinilai tadi melalui media yang tadi, yang interfacing tadi, mungkin akan sulit untuk menilai kemampuan yang seperti kita inginkan ya Bu ya, seperti itu. Nah yang berikutnya lagi adalah berkeadilan ini Bapak Ibu dalam penilaian. Kalau berkeadilan itu berarti kalau Bapak Ibu punya mahasiswa 20 atau 40 satu kelas berapa Bapak Ibu? 40. Bapak Ibu tidak menolak toh kalau 40 orang itu kemampuannya berbeda-beda? Iya kan? Apa semua sama? Tidak kan? Ya, ada yang kecepatan belajarnya tinggi, ada yang kecepatan belajarnya rendah. Ya, seperti itu kan? Lalu kalau di antara mereka memang ada yang tertinggal belajar, Bapak Ibu tidak menolak toh? Lalu kalau Bapak Ibu diminta yang tertinggal belajar itu diberikan asesmen lagi, mengulang lagi, Bapak Ibu keberatan atau tidak? Ya, ya boleh berat, memang berat Bapak Ibu. Ya, tapi berkenan tidak. Nah, saya seringkali menyatakan ini berat. Tapi begitu Bapak Ibu coba berkontemplasi ya. Saya itu punya anak Bapak Ibu, 3-3-nya kuliah ini Bapak Ibu. 3-3-nya kuliah di ITS ini, S1-nya semuanya di ITS. S2-nya baru di luar negeri semua. Ya, S1-nya di ITS. Apa yang anak saya sering katakan waktu pulang kuliah? Ini panca, ini dosen, ini seenaknya sendiri aja gitu ya. Dia sering mengeluhkan dosennya Bapak Ibu. Ya, dosen tidak pernah masuk, tahu-tahu ngasih tugas, ngasih ujian. Ini maunya apa kayak gini nih? Mengeluh dia gini. Tak dengar-dengarkan dari jauh gitu Pak, dari kamar makan. Itu loh Bu, anakmu itu loh. Ya apa itu? Iya banyak yang ngono. Ayah sendiri kan suka gitu, jarang masuk ngasih tugas kan. Oh iya aku. Iya, sering kayak pelatihan di mana-mana. LPMPP. Iya. Jadi dengan cara saya mengkontemplasi anak saya tadi, merasakan betapa anak saya itu kalau dapat perlakuan gitu berat, terus jadi saya ternyuh juga. Terus akhirnya ya kalau ada mahasiswa kayak gitu itu ya sudah sini nak ayo. Iya. Jadi saya meminjam perasaan saya. Sama dengan waktu menilai Bapak Ibu. Waktu menilai. Kalau menilai mahasiswa bimbingan tugas akhir Bapak Ibu, kalau ujiannya jelek, Bapak Ibu perasaannya bagaimana? Ini uji nih, bimbingan kita ini, yang pengujinya 4 orang ini. Lalu enggak bisa jawab ini. Perasaannya gimana Bapak Ibu? Sedih malu. Kayak dihantem-hantem kan? Gimana saudara itu yang? Ya, kok ditanya gini aja, kok sulit kita marah-marah. Makanya kok saudara tidak pernah ketemu dengan saya. Padahal yang mahasiswanya itu sudah sering nyari saya, cuma saya tidak ada di tempat. Iya, wah, gitu kan Pak. Nah, bagaimana perasaan kita kalau murid kita itu nilainya jelek, kita jadi ikut malu, dipakai di mata kuliah. Ya. Nah, dipakai di mata kuliah. Di tempat saya ada ibu-ibu profesor ini. Ibu-ibu profesor itu mengatakan begini, "Nak, ini sebelum kuliah kamu ke kamar mandi dulu, kencing-kencing dulu ya." Ya, yang ngantuk-ngantuk wajahnya dicuci muka dulu. Supaya nanti kuliahnya ini bisa lancar. Mengapa? Kalau kalian ini nilainya jelek, ibu yang malu. Tahu enggak? Nah, jadi dia merasa malu, Bu, kalau muridnya itu nilainya jelek gitu ya. Wah, hebat profesor ini. Dia, jadi mahasiswanya gini semua, Bapak Ibu. Ya. Nah, bisa tidak kita pinjem gitu ya, Bapak Ibu, perasaan kita pada saat kita nguji tugas akhir itu tadi terhadap anak bimbingan kita itu di mata kuliah gitu. Kita pakai perasaan kita di mata kuliah. Nah, ini memang perlu latihan ini Bapak Ibu, perlu latihan. Nah, saya sering pakai hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu supaya
kita bisa tetap menjaga di dalam penilaian itu berkeadilan terhadap anak-anak yang memang memerlukan asesmen yang lebih dari teman-teman yang lain, gitu ya Pak ya, teman yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah edukatif yang saya sampaikan berulang-ulang tadi ya Bapak Ibu. Lalu apa tujuan penilaian formatif? Tujuannya adalah memantau perkembangan belajar mahasiswa itu tadi. Jadi Bapak Ibu memberikan tugas, memberikan kuis ya, memberikan UTS itu dalam rangka untuk melihat perkembangan kemampuan mahasiswa ini. Seperti apa perkembangannya. Lalu memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya itu tadi. Koreksiannya dikembalikan gitu ya. Kalau tidak sempat koreksiannya dikembalikan, gimana caranya Pak? Karena mahasiswanya banyak ini. Gimana caranya? Ya gampangnya gini Bapak Ibu. Kalau saya sering melakukan gini, nah ini kerjaanmu kamu bawa masing-masing ya ini, setelah kuis atau setelah UTS Pak ya. Misalnya minggu ini UTS, minggu depan, soalnya saya kasihkan ke mahasiswa. Ini soalmu, sudah kamu bawa sendiri nih. Lalu saya ngerjakan di papan tulis Bapak Ibu. Atau di PPT sudah ada, nanti saya jelaskan. Ini jawaban soal kemarin. Ya, lalu didiskusikan. Terus lihat kerjaanmu, mana yang sudah betul, mana yang perlu diperbaiki. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi sekalian ngoreksinya. Satu kali kita membahas soal ujian ini, ya, kena semua mahasiswanya satu kelas yang jumlahnya 50 atau berapa itu Bapak Ibu. Paling tidak itu, kalau memang kesulitan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kesulitan waktunya satu-satu. Nah, seperti itu. Loh Pak Samsul, ini nanti soalnya kan dipakai untuk semester depan. Loh. Bocor dulu. Gimana Pak Samsul ini? Ya, jadi ada dosen itu yang pakai soal itu berulang-ulang Bapak Ibu. Jadi semester ini dipakai, tapi semester depan, tahun depan tidak dipakai dulu. Nanti durasinya 2 tahun atau 3 tahun baru dipakai lagi. Ya, lalu nanti berulang lagi soal yang sama dipakai di tahun berikutnya. Nah, di tempat saya itu ada Pak, ada di kantor himpunan mahasiswa. Itu ada tabungan, ada celeng gitu, seperti celengan itu apa namanya, Pak? Seperti kotak amal itu loh, Pak. Ya, ditulis di mahasiswa, kotak amal soal gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa setelah UTS UAS itu soalnya kalau tidak dikumpulkan dimasukkan situ, Pak, soalnya ini. Lalu mereka itu ada divisi yang mengerjakan soal itu. Ya, di himpunan mahasiswa itu. Jadi divisi itu mengerjakan soal-soal ini, Pak. Nah, itu nanti dibukukan sama dia, dibagikan ke mahasiswa, ke teman-temannya. Enggak bayar. Nanti mereka yang ngopi sendiri, Pak. Mereka yang ngopi sendiri. Sehingga kalau dosen mengulang soal yang sama, jawabannya sudah ada di situ. Itu akalnya mahasiswa. Jadi dosen tidak berani membuat soal yang sama dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Itu tujuan formatif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini biasanya dilakukan pada proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran Bapak Ibu ngasih tugas, ngasih kuis, ngasih UTS, UAS, dan seterusnya itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang sumatif Bapak Ibu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan. Apakah mahasiswa ini lulus atau tidak. Ya terakhir ini Bapak Ibu, setelah dikumulatif ya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan dalam bentuk ujian tulis, ujian lisan, dan seterusnya. Ya ini menurut Permen 532627 ya. Seperti itu. Lalu bagaimana teknisnya? Teknisnya CPL, CPMK, sub CPMK, lalu indikatornya apa? Lalu dipilih metode pembelajarannya, lalu instrumen penilaiannya seperti apa. Ya, ini teknisnya. Teknis yang lebih detail lagi, Bapak Ibu, barangkali saya menuju ke ini saja, menuju ke intinya. Kan begini ya, Bapak Ibu. Kan begini kan. CPL, lalu dibebankan ke mata kuliah, menjadi CPMK, lalu menjadi sub CPMK. Lalu sub CPMK ini dibobot, Bapak Ibu. Sub CPMK 1, bobot penilaiannya berapa? 10%, sub CPMK 2, 20%, totalnya nanti 100% gitu. Nah, Bapak Ibu sudah terlanjur membobotnya berdasarkan UTS UAS kan? Ya, boleh enggak ya, boleh-boleh saja, tapi nanti caranya bagaimana supaya nanti bobot-bobot CPMK ini menjadi bobot dari UTS UAS dan seterusnya ya Bapak Ibu.
Lalu instrumennya bisa menggunakan rubrik, portofolio, dan lain-lain. Ya, itu instrumennya. Sekarang Bapak Ibu, contohnya bagaimana ini? Contohnya di mata kuliah metodologi penelitian. Misalnya CPL-nya ada 4 ini. Jadi CPL-nya jangan banyak-banyak. Ya. Kalau perlu 2 saja, jangan 4. Lalu CPMK ini menjadi sub CPMK. Ya Bapak Ibu, sub CPMK. Nah, seperti ini kan. Nah, menjadi sub CPMK ini. Ya, sub CPMK. Dari CPL menjadi CPMK, menjadi sub CPMK, ada pertanyaan? Ya, enggak ada. Enggak, Dokter Ari. Ya, gimana Pak Dokter? Silahkan langsung, Pak Ari. Satu mata kuliah? Oh ya. Mau enggak dosennya? Mau apa enggak? Dosennya yang buat. Oh, dosennya yang buat. Yang buatnya mungkin waktu itu tidak tahu kalau tagihannya itu CPL mungkin. Makanya banyak-banyak kan. Seandainya tahu kalau ini nanti yang ditagih, mungkin enggak banyak mungkin. Ya. Ya. Ya, jadi nanti usahakan cari CPL yang paling dekat saja dengan mata kuliah itu. Loh ya, ini sudah sesuai dengan KKN ini, Pak. Ya. Ya. Iya, sebelum tidak tercapai memang tidak dijalankan kok, Pak. CPL yang banyak-banyak itu kan tidak dijalankan sebenarnya. Ya. Ya, sedikit aja tapi dijalankan. Daripada banyak tapi tidak dijalankan. Tidak ada batas minimalnya, yang ada itu dijalankan atau tidak, gitu ya. Ya, walaupun Bapak 10, kalau semuanya dijalankan ya oke-oke saja, gitu ya. Iya. Yang penting dijalankan dan dicapai gitu ya Pak, yang paling penting itu. Ya, bukan jumlahnya ya Pak ya, bukan jumlahnya. CPL-nya harus berapa ya. Tapi untuk berpotensi bisa tercapai ya memang jangan banyak-banyak ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kelelahan ini. Ya bayangkan satu mata kuliah berapa SKS itu Pak yang 10 CPL itu. 3 SKS itu cukup berat itu Bapak ya. Cukup berat ini. Apalagi Bapak nanti kalau diminta membuat portofolionya itu. Ya portofolio 10 CPL, mahasiswanya jumlahnya 50, bayangkan. Ya. Jadi berat kan kumulatif. Kalau betul-betul ber-OB ya, ber-outcome base ini yang dinilai CPL-nya. Nah, oleh karena itu di tempat saya Bapak Ibu ada kebijakan dari ITS itu penilaian itu minimal 4 macam, ya 4 kemampuan, lalu maksimum 8 macam. Itu kebijakan dari ITS ini, Pak. Nah, kalau dulu 4 macam itu tugas, kuis, UTS, UAS. Ini kan? Tapi sejak kita menggunakan OB, paradigma OB itu, Bapak Ibu, ya 5 tahun yang lalu, 4 itu menjadi sub CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, 4. Yang dinilai 4. Sehingga dosen tidak mendapatkan tambahan pekerjaan kan. Sama-sama 4-nya kan, cuman yang dinilai kalau dulu UTS, UAS, kalau sekarang yang dinilai adalah sub CPMK-nya. Ya, jadi tidak ada tambahan pekerjaan, tidak ada beban tambahan di dalam penilaian. Jumlahnya tetap 4. Gitu. Cuman yang dinilai berbeda gitu saja. Yang dinilai dulu basisnya adalah teknik penilaiannya. Kalau sekarang basisnya adalah kemampuannya. Maksimumnya 8 Pak. 8 itu buat dosen-dosen yang hobi menilai itu ya. Semuanya dinilai itu maksimum 8. Ya di dalam sistem. Bagaimana kalau kurang dari 4? Kalau kurang dari 4 ya tidak bisa dientry ke sistem, sistemnya akan menolak, harus 4 minimal. Bagaimana kalau lebih juga tidak bisa dientry ke sistem. Ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Apakah menjawab Bapak? Ya, bagaimana? Manual itu aplikasinya. Oh. Iya, iya. Iya, iya, iya.
Ini sudah sistem Pak, sudah sejak lama. Kalau sudah Majapahit belum berdiri, ITS sudah punya. Kalau perkara sistem ya. Iya, aplikasinya sudah punya sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. ITS sudah punya sistem kayak gitu itu. Itu lagi sekali lagi itu karena terpaksa harus membuat akibat dari temuan akreditasi. Ya, jadi semuanya itu karena kepaksa semua, tapi kita jadi baik gitu, Pak. Ya, dipaksa menjadi baik gitu ya. Karena temuan-temuan ditindaklanjuti gitu loh, Pak. Ya. Jadi supaya ada manfaatnya ini, kita berpayah-payah dan bermahal-mahal ikut akreditasi itu. Ya, supaya ada dampaknya begitu. Ya, bukan karena ITS punya inisiatif membuat sistem, tidak. ITS karena dari hasil temuan-temuan itu terpaksa membuat sistem. Nah, sekarang dosen enak, sistemnya sudah ada, tinggal ngentri-ngentri nilai aja. Ya. Tinggal ngelempar nilai, bahkan sistemnya itu sudah bisa membaca Excel, di Excelnya dimasuk sudah dibaca sama sistemnya. Ya. Ya, oleh karena itu mari kita selesaikan ini dulu ya Pak ya. Ya, kita selesaikan ini dulu karena yang saya jelaskan ini satu slide yang dipakai oleh Unhas untuk membangun sistemnya. Ya, jadi satu slide ini kalau selesai saya jelaskan nanti sampai selesai. Ini kemarin saya memberikan workshop KISBIS Project Based Learning. Direktur penjaminan mutunya mengatakan, Pak Samsul, kami sudah membangun sistem ini berdasarkan satu slide-nya Pak Samsul ini yang kami dapatkan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi slide ini sudah slide lama ini Bapak Ibu. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini lalu dengan ilmu menyusun RPS tadi diterjemahkan, direformulasi menjadi CPMK ya Bapak Ibu. Lalu CPMK ini diuraikan menjadi sub CPMK. Ya, ini sudah hal baru ya. Sesuatu yang tidak baru ya Bapak Ibu, kita sudah tahu semua. Lalu masing-masing sub CPMK ini Bapak Ibu diberikan bobot penilaian ini 15%, dan seterusnya. Dari mana 15%? Dilihat Pak, sub CPMK 1 ini perlu berapa minggu? Ya, mahasiswa mampu menjelaskan cara memindahkan meja. Mungkin waktunya seminggu cukup, hanya mampu menjelaskan kok cara memindahkan meja. 1 minggu berarti. Tapi kalau sub CPMK-nya mahasiswa mampu memindahkan meja, 1 minggu tidak cukup kan? Dia harus praktek kan? Berarti butuh waktu 2 minggu. Mengapa? Yang satu 1 minggu, yang satu 2 minggu. Karena tingkat kesulitannya berbeda, maka dikasih waktu lebih. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu belajar ini karena tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK-nya itu lebih tinggi. Nah pertanyaan saya, kalau tingkat kesulitannya itu lebih tinggi untuk mencapai sub CPMK, dikasih waktu lebih banyak, kira-kira kalau dikasih bobot penilaian lebih besar, Bapak Ibu ikhlas atau tidak? Sub CPMK-nya lebih sulit, dikasih waktu lebih banyak belajarnya, lalu bobot penilaiannya juga lebih besar. Bisa diterima? Nah, kalau bisa diterima ya mudah Bapak Ibu. Berarti kalau ini 2 minggu dibagi 14 minggu, nah gitu dikalikan 100%. Ketemulah 15 ini dibulatkan saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu ya berkenan dengan asumsi itu tadi. Kan gitu ya Bapak Ibu. Karena di SN Diktinya tidak ada ini. Ya tidak ada di SN Diktinya, Bapak Ibu harus menerjemahkan sendiri. Demikian juga kalau 7 minggu dibagi 14, ya dikalikan 100. Pak kok 14? Ya biasanya kan Bapak Ibu mengambil 16 minggu itu diambil UTS UAS kan gitu, jadi 14 gitu. Bagaimana kalau dibagi 16? Ya boleh-boleh saja dibagi 16 kan. Sama saja, asalkan semuanya dibagi 16. Kok totalnya nanti jadi 100% kan, sama saja. Ya ini 100%. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sub CPMK ini yang ditempuh dalam waktu 2 minggu itu, mahasiswa akan dinilai dengan bobot penilaian 15%. Ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu cari indikatornya ini, sub CPMK 1 ini indikatornya apa? Ya, indikatornya apa? Tadi mampu menjelaskan cara memindah meja. Berarti indikatornya apa? Ketepatan menjelaskan, kan gitu ya, Pak ya. Lalu apa? Lagi yang dinilai kalau mampu menjelaskan memindah meja. Ya, selain ketepatan,
Indikatornya apa lagi? Ya. Ya, nanti Bapak Ibu lihat nanti dari indikator ini apakah mahasiswa diberikan tugas atau kan diberikan soal isi. Ya, misalnya di sini dikasih tugas, berarti Bapak Ibu membuat rencana tugas mahasiswa membuat RTM. Ya, apakah rencana tugas itu selalu harus ada di dalam tugas? Kalau menurut permen kan harus ada. Ya, deskripsi tugas, ya apa namanya? Ya, deskripsi tugas untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu, itu Bapak Ibu berikan. Misalnya contoh gini Bapak Ibu ya, sederhananya, pada saat Bapak Ibu memberikan tugas untuk meringkas hasil kuliah, itu perlu panduan tugas atau tidak? Mengapa? Misalnya habis kuliah ini, nah ini sudah kuliahnya selesai, nanti tugasnya adalah meringkas kuliah Bapak ya, selama 100 menit ini kamu ringkas. Perlu panduan? Ternyata kalau tidak ada panduannya, mahasiswa tanya, Pak, mohon maaf Pak Samsul, nanti tugasnya itu diketik apa? Ya, ditulis tangan, diketik nak. Terus tanya, Pak Samsul nanti berapa halaman? Ya ringkasan itu 1 halaman, jangan banyak-banyak, meringkas kok gitu ya. Pak, mohon maaf Pak, nanti tugasnya ini ya dikumpulkan di print apa di atau soft copy aja Pak. Lalu tanya kapan Pak dikumpulkan Pak? Berarti kan butuh panduan. Walaupun sederhana kan? Ya. Walaupun sederhana butuh panduan. Lah, permen betul, setiap tugas harus ada panduannya. Nah, panduannya dalam bentuk RTM ini, rencana tugas mahasiswa. Kok berat ya Pak ya? Tambah berat. Kok tambah berat gini ya? Apa minta pensiun dini aja ini jadi dosen ini? Kok lama-lama tambah berat gini jadi dosen ini? Makanya suatu saat saya ketemu profesor saya di bandara, Bapak Ibu. Profesor saya bilang sama saya gini, Sul, pokoknya jadi dosen itu paling enak tahun 2010 ke belakang, Sul, enggak pakai apa-apa gitu ya. Kalau 2000 ke sini penuh dengan target-target makalah lah, jurnal lah, target ini, target itu. Bapak Ibu tahu enggak? Saya itu Bapak Ibu di ITS itu setiap dosen itu dikontrak sama ITS. Ya. Jadi setiap dosen itu dibebani ngajar kan Bapak Ibu. Misalnya semester ini saya dibebani 7 mata kuliah. Lalu 7 mata kuliah itu saya harus pasang target Bapak Ibu. Setiap mata kuliah saya targetnya berapa? Nah, targetnya itu target IP mata kuliah. Ya. Jadi saya lihat mata kuliah saya ini semester kemarin itu mendapat capaiannya berapa? Misalnya capaiannya 3,2. Sekarang saya berani enggak 3,2. Ya. 30. IP-nya mahasiswa yang mengikuti maksudnya. IP mahasiswa yang mengikuti kemarin. Misalnya saya ngajar mata kuliah metodologi penelitian semester yang lalu. Ya. Terus nilai rata-rata average rata-ratanya mata kuliah itu IP-nya, ya IPS-nya, ya itu mata kuliah ya Pak ya. Itu 3,2. Lalu semester ini saya ngajar lagi mata kuliah itu. Lalu saya harus pasang target ini Pak. Kalau saya tidak pasang targetnya, sasarannya, sistemnya akan terkunci. Saya tidak bisa ngajar mata kuliah ini. Tidak terbuka Bapak Ibu sistemnya. Ya. Sadis kan? Sadis ya. Lalu kalau sudah saya pasang Bapak Ibu target sasaran saya pasang 3,2 seperti capaian saya semester yang lalu, saya ngeklik ini adalah taken kontrak saya dengan rektor Bapak Ibu. Ya. Terus kalau sama targetnya gimana? Sama targetnya gimana? Dengan yang capaian. Oh, enggak apa-apa, kalau sama enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, apakah lebih rendah juga asalkan ada argumentasinya. Tapi yang kata kuncinya harus setiap dosen harus ada targetnya ini. Targetnya apa? Lalu nanti dicek capaiannya di akhir semester. Otomatis keluar kan capaiannya setelah entry nilai dimasukkan, otomatis keluar capaiannya berapa IP-nya. Apakah 3,2 atau di bawah 3,2. Kalau 3,2 atau lebih, berarti di atas targetnya, saya mendapatkan tambahan remunerasi. Ya, mantap. Tapi kalau saya di bawahnya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya juga tidak di-punishment. Tapi kalau saya berulang-ulang seperti itu, Bapak Ibu, ya, berulang-ulang seperti itu, oleh kaprodi saya diimprove Bapak Ibu, diikutkan pelatihan. Terus saya bilang sama kaprodi, loh Pak, kok saya diikutkan pelatihan? Wong itu narasumbernya saya sendiri ya Pak. Gitu. Iya Bapak, ini nilainya sudah 3 tahun berturut-turut jelek terus ini Bapak, ini di bawah target terus. Bapak ikut pelatihan deh, nanti diimprove Bapak Ibu. Diimprove. Oh, sekarang sulit Bu dinaik-naikkan. Sulit. Karena sistemnya sudah mengepung Bapak Ibu. Belum lagi nanti kontrol sosialnya dari mahasiswa. Mahasiswa itu menilai kita juga.
Ya, sekarang sudah tidak bisa ngarang nilai, Bapak Ibu. Ya kalau di zaman dulu ya ABCD. Ini namanya kok bagus ini. Nah, nilainya sesuai dengan nama, Bu. Nah, ya. Sekarang sulit, Bapak Ibu. Karena tadi information sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa, ya Bu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, lanjut. Lalu indikator yang nomor 2 dinilai dengan apa? Dengan soal IC. Lalu pertanyaannya, soal IC ini mau diujikan pada saat itu juga atau diujikan pada saat UTS nanti? Ya, lalu kalau pertanyaannya sudah diujikan di UTS saja, berarti kita punya 1 soal atau 2 soal nanti diujikan di UTS. Berapa bobot nilainya? 10%, ini 5%. Demikian juga berikutnya Bapak Ibu, indikatornya. Berikutnya, ya indikatornya apa, diuji dengan instrumen apa, dengan tugas, dengan soal IC, lalu soal IC-nya ini nanti dalam bentuk kuis, bobotnya berapa. Nanti totalnya sini sama dengan 15% di sini. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti di UTS-nya, nah di UTS-nya kita punya minggu ke-8 punya 2 soal dengan bobot penilaian 15%. Gitu ya Bapak Ibu. Yang diukur di UTS itu adalah kemampuan sub CPMK 4 dan sub CPMK 1, ini yang diukur di sini. Jadi nanti di soal UTS itu ada sub CPMK, CPMK 1 dan sub CPMK 4. Ini ditulis di lembar soalnya, diukur dengan soal nomor berapa, gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan hal yang sama, ya dengan hal yang sama dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Lah membuat kayak gini apakah setiap semester? Tidak Bapak Ibu. 1 periode kurikulum sekali saja membuat kayak gini. Tidak usah terus-terusan. Dan yang seperti ini Bapak, pertanyaannya Bapak saya jawab sekarang, dibuat dalam bentuk Excel. Excelnya jadi kayak gini nih, lah ini Excelnya. Ya, ini Excelnya. Jadi ini CPL 4, tadi kan menjadi sub CPMK 1, sub CPMK 2 dengan indikator ini. Kemudian bentuk penilaiannya dengan tugas RTM dan soal IC, bobotnya 5, 10, lalu totalnya 15. Nah, kemudian prakteknya mahasiswa, yang ini tugas 1 ini dia mendapatkan nilai 85. Jadi 5% dikalikan 85, hasilnya ini kalau di total ke bawah 83,1. 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu di ITS, prodi-prodi yang mau ikut akreditasi internasional dikasih Excel ini Bapak Ibu. Dibuatkan oleh kantornya Bu Aulia, itu kantor penjaminan mutu dalam bentuk Excel. Ya, karena waktu itu yang ikut akreditasi internasional itu baru sedikit Bapak Ibu prodinya. Kalau nanti dibuatkan dalam satu sistem yang berlaku seluruh prodi yang belum ikut akreditasi internasional pasti protes. Ya, mengapa kita mesti harus menilai CPL kan gitu? Pasti tanya begitu. Padahal permennya sudah mengatakan penilaian itu terhadap CPL gitu. Tapi dosen-dosen waktu itu ya UTS UAS itu Bapak Ibu. Nah, kita Bapak Ibu Excelnya ini jadi sistem yang Bapak tadi tanyakan, itu 3 tahun yang lalu Bapak. Setelah kita di ITS maksud saya, 40-50% prodinya sudah terakreditasi internasional. Ya, sehingga Pak Rektor dan pimpinan di bawahnya punya dukungan yang cukup kuat untuk mengimplementasi ini ke seluruh prodi. Ya, karena sudah 50% ikut akreditasi internasional dan sudah babak belur ditanyakan soal penilaian CPL ini, prodi-prodi yang sudah akreditasi internasional itu sudah ada saksinya gitu loh Bu. Kepada prodi-prodi yang mau ikut akreditasi. Sehingga 3 tahun yang lalu ditetapkan penilaian melalui sistem informasi akademik adalah penilaian terhadap CPL-nya, CPMK sub CPMK-nya. Gitu Bapak Ibu. Excel-nya ini dipindahkan ke sana. Kalau dilihat ini kan rumit ya Pak ya. Tapi kalau sudah jadi sistem, enggak rumit, enggak kelihatan. Yang kelihatan oleh dosen ya pokoknya tugasnya ngentri nilainya dapat berapa, 85 masuk. Lalu soal UTS dapat nilai berapa, UTS-nya di entry nilainya situ masuk. Kita aja Bapak Ibu. Ya, tidak rumit. Ya, bahkan lebih sederhana lagi dosen itu. Tinggal CPMK-nya ada berapa mata kuliahnya Pak Samsul? Saya punya CPMK 4. Ya sudah, CPMK 4 itu saya berbagi dengan tim teaching. Pak, saya 2 CPMK, Bapak 2 CPMK ya. Ya, baik. Jadi saya cuma ngantri 2 CPMK saja. Teman saya ngantri 2 CPMK. Jadi teman saya minggu pertama sampai minggu ke-8
dia memberikan perkuliahan untuk 2 CPMK dan menilai 2 CPMK, saya setelahnya 2 CPMK aja. Ya enak kan? Tidak susah kan, Mbak? Ya saya ngentri 2 aja, sudah tidak repot-repot. Ya. Ngentrinya itu loh gampang gini Pak, ke sistem. Karena rumitnya sudah diatasi oleh sistem. Tingkat kerumitannya ini sudah diprogram di algoritma sistemnya. Nah, gitu ya Pak ya. Ya, Bapak jangan jauh-jauh ke Undip, kejauhan Jawa Tengah, Jawa Timur itu aja Pak, di tempat saya. Iya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak sistem yang punya kayak gini nih Bapak Ibu. Tetapi menurut pengalaman di ITS Bapak Ibu, ini pengalaman di ITS, yang sulit itu bukan sistemnya. Yang sulit itu mengajak dosen supaya penilaiannya mau terhadap penilaian CPL, itu yang sulit Bapak Ibu. Ya, itu yang sulit. Dengan jumlah dosen 1.150 di ITS, 1.150 dosennya ITS itu. Guru besarnya itu sudah sekitar 180 ya, guru besarnya itu. Ya sekarang ini. Tapi ya soal penilaian ini antara guru besar sama dosen baru masuk, ngeyelnya sama Pak. Lantangnya itu sama. Dosen baru ya juga lantang. Cuman bedanya kalau dosen yang sudah senior, sudah lantangnya itu ada wise-nya Bu. Ya, ada wisdom-nya itu ya. Kalau yang dosen muda pokoknya gini kayak wah perjuangan gitu Bapak Ibu. Ya, itu bedanya. Jadi pengalamannya ITS butuh waktu 1 tahun Bapak Ibu. Untuk mengajak dosen ya 100% mau menilai, mengentry nilai berdasarkan CPMK-nya. Ya 1 tahun itu Bapak Ibu Direktorat Akademik ya, lalu kantor penjaminan mutu memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan sosialisasi, dan henti-henti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kita nyadari betul bahwasanya perubahan paradigma itu lebih berat daripada membangun sistem Bapak Ibu. Ya, daripada membangun sistem. Nah, sekarang sudah beres ini Bu, sudah 2 tahun ini beres sudah. Ya, jadi 3 tahun yang lalu membuat sistemnya, 1 tahun masa percobaan, masa transisi 1 tahun, lalu 2 tahun ini sudah beres semua. Ya, jadi ada masa transisi memang. Jadi di masa transisi itu hebat Bapak Ibu. Jadi dosen memasukkan, yang dosen-dosen yang sudah bisa menerima memasukkan berdasarkan CPMK-nya, tapi ada dosen-dosen yang belum bisa menerima Pak. Belum bisa menerima, jadi memasukkan itu berdasarkan nilai UTS, UAS, tugas, kuis. Tetapi oleh sistemnya itu bisa diurai Bapak Ibu, walaupun memasukkan berdasarkan UTS, UAS, sudah bisa diurai ke sub CPMK, ke CPMK-nya. Karena algoritmanya itu sudah pakai artificial intelligence Bapak Ibu, gitu. Ya. Nah, tapi 2 tahun yang lalu langsung ditutup oleh pimpinan, semua dosen harus memasukkan berdasarkan CPMK-nya, gitu. Ya, setelah dikasih masa transisi 1 tahun. Ya. Nah, saya harap di sini di UNRAM ini khususnya di Fakultas Peternakan ya berdasarkan pengalamannya ITS itu jangan 1 tahun ya. 2 tahun. Ya lebih cepat lah. Jadi kalau nanti semester depan saya diundang lagi ke sini sudah tidak ada persoalan penilaian terhadap CPL, itu sudah aman Pak Samsul gitu ya. Loh, kalau perkara ngeyel jangan Bu, jangan ragu-ragu Bu. Ya, tumbuh 1, ya, gugur 1, tumbuh 1000. Nanti yang bawah ini tadi kan belum ngeyel lagi. Tapi itu adalah informan akademik ya Bu, yang dibangun di perguruan tinggi memang dinamikanya seperti itu. Ya Pak ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Pengalaman di tempat lain juga mirip-mirip kok Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak percaya, sekarang Bapak Ibu silakan kunjungan ke Universitas Gadjah Mada yang paling top itu. Soal penilaian ini. Saya rekomendasi silakan kunjungan ke sana. Untuk bertanya apakah sudah dilaksanakan. Ya itu. Jadi rupanya gini Bapak Ibu, memang perlu sharing-sharing ya Bapak Ibu. Ini bukan persoalan perguruan tinggi besar dan kecil, ini bukan. Tapi persoalan apakah orang lain sudah melakukan atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ITS itu juga sering sharing-sharing mendatangkan narasumber dari luar itu Bapak Ibu. Dari luar tidak selalu yang lebih tinggi perguruan tingginya. Bisa saja perguruan tinggi itu lebih di bawahnya ITS, misalnya BLU, ITS kan PTNBH ya Bapak Ibu ya. Tapi dia sudah melakukannya, tidak masalah gitu ya. Sudah melakukannya, sering begitu Bapak Ibu.
Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Mana, Bu? Oh, indikator ya. Ya, ini tadi kan sudah saya sampaikan ya, Bu, indikator ini. Itu tadi loh, Bu, indikator itu loh, Bu. Ya. Ya, mampu memindahkan meja, indikatornya apa gitu. Nanti indikator itu menentukan alat ukurnya, Bu. Ya, kalau mohon maaf ini, kalau di teknik itu ada standar ISO Bapak Ibu tentang pengukuran. Satu titik ukur itu setidaknya dinilai 5 kali Bapak Ibu. Satu titik ukur dinilai 5 kali. Nah, kalau titik ukurnya itu sub CPMK, berarti paling tidak kita punya 5 soal kan? Ya, paling tidak ini. Tapi kan sulit buat kita ya Pak ya. Satu titik ukur, satu soal itu sudah alhamdulillah ini. Kok 5 kali ini? Lah ini contohnya, satu titik ukur dua indikator kan? Ya, indikator. Kalau ya sudahlah, tidak usah ikut ISO gitu ya. Sudah ikut. Ya. Boleh enggak satu indikatornya? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau sub CPMK itu tidak dinilai. Ya. Ya. Sehingga ketika menentukan indikator ini bingung juga keaktifan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, sub CPMK-nya bunyinya kayak apa, Bu? Siapa saya ingin tahu? Apanya, Pak? Sub CPMK-nya. Misalnya mampu menjabarkan tata cara penyimpanan, prosedur pergudangan, dan SOP K3. Ya, itu yang dinilai. Kemampuan itu. Sudah tercapai enggak itu yang Ibu sampaikan itu? Bukan keaktifannya. Kan di situ tidak ada keaktifan kan? Ya, perkara nanti keaktifannya mau ditambahkan, itu berarti penilaian terhadap sikap kan? Bisa tidak ada tes dulu sebelum mulai, dan nanti setelah kuliah itu dites lagi seperti itu? Oh, pakai pretest post-test ya, Bu. Gunanya untuk apa, Bu? Pretest post-test? Ya. Ya, boleh-boleh saja. Ya, pretest post-test boleh saja, tapi sub CPMK-nya jangan lupa dinilai. Diukur ya. Jangan lupa dinilai sub CPMK-nya. Karena tadi outcome based education, jadi fokusnya pada outcome-nya. Jangan sampai kita menilai yang macam-macam tapi outcome-nya sendiri tidak dinilai. Ya. Nanti nilainya pasti melenceng nanti, tidak valid pasti. Ya, Bu ya. Jadi tadi yang di sub CPMK 1 tetap harus dinilai walaupun Ibu punya penilaian keaktifan mahasiswa. Ya, tetapi sub CPMK-nya jangan lupa untuk dinilai. Ya, Bu. Seperti itu, ya. Terjawab, Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, berarti sudah selesai nih penilaian terhadap CPMK, sub CPMK ini, Bapak Ibu. Sehingga nanti terakhir kita mendapatkan nilai ini Sidilan, itu ya. Puja Kusuma, itu nilainya 83,1 AB, lalu CPL nomor 2 nilainya berapa, CPL nomor 8, nomor 4 berapa nilainya, sehingga nanti Bapak Ibu membuat daftar nilainya kayak gini sekarang. Yang mahasiswanya jumlahnya 50, lalu nilai akhirnya 83,5, CPL 2-nya dapat nilai berapa, CPL 4-nya nilainya berapa, CPL 8 dapat nilai berapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu betul-betul nanti kelihatan bahwasanya penilaian di mata kuliah itu memang menilai CPL-nya. Begitu ya. Kan formatnya kan sama saja kan ini. Cuman bedanya yang di kolom ini adalah kolom penilaian CPL. Lalu bagaimana punyanya ITS ini? Tak tunjukkan ya Bapak Ibu, saya tunjukkan. Kok pakai bahasa Jawa, tak tunjukkan. Saya tunjukkan punyanya ITS. Nah, punyanya ITS itu gini. Nah, ini yang saya print screen dari sistemnya ITS ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di ITS itu hasil penilaiannya bisa dua cara melihatnya, yaitu berdasarkan komponen penilaian. Ini Bapak Ibu, komponen penilaian ini ya, tuasnya ini digerakkan ke sana. Maka yang keluar itu adalah nilai tugas berapa persen, proyeknya berapa, kuisnya berapa, kuis 2 berapa, IAS-nya berapa. Ya, masing-masing anak keluar nilainya ini. Nah, ini masing-masing anak nilai akhirnya ini. Tapi kalau tuasnya ini digeser ke sana, Bapak, digeser ke sana. Nah, yang kelihatan adalah CPMK-nya. Ya, CPMK 1 dengan bobot 40%, ya CPMK 2 25% dengan nilai seperti itu. Dan nilai akhirnya tetap sama kan Bapak Ibu. Ini si Lutfi 77,25. Nah, ini Lutfi.
Ya, 77,25. Ya, nilai akhirnya tetap sama, tetapi yang dinilai komponennya berbeda, ya. Nah, ini kecanggihan sistem yang dibuat di tempat saya, Bapak Ibu, bisa 2 begini. Nah, dosen Bapak Ibu bisa ngentri nilai berdasarkan CPMK-nya ini di entry, lalu juga bisa di entry berdasarkan tugas kuis. Ini waktu tahun pertama, tapi sekarang ini sudah ditutup Bapak Ibu. Semua penilaian berdasarkan CPMK-nya tadi, ya. Berdasarkan CPMK-nya. Ya, kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Soal penilaian ini. Kalau di stop diskusi dulu, Bang. Ya, mungkin kita diskusi dulu ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Silakan kalau yang mau bertanya. Baru ada Prof. Suhub. Ya, silakan. Silakan Pak Suhub. Waalaikumsalam Prof. Suhub. Alhamdulillah. Kalau saya lihat ini Pak ideal sekali tadi Pak, luar biasa. Ya. Tapi ada sistem evaluasi kita yang disuruh mutlak atau relatif. Gitu. Nah artinya kalau mutlak ya sudah kita batas 60 misalnya ke atas. Ya. Kalau dapat 60. Ketika relatif, berarti ada yang tersisa 20% tidak lulus. Gitu. Sementara tadi disuruh kalau saya dengar kalau nggak salah ngantuknya saya di remedi di apa disuruh dipaksa Iya. lulus. Gitu. Iya. Nah ini enggak kontradiksi dengan yang kita pakai sekarang Pak dengan gitu. Jadi di sisi lain dipaksa mahasiswa untuk lulus untuk Bapak tadi waktu sisi pertama diujuk-ujuk ke atas supaya dasar kompetensinya tercapai. Nah, saya justru berpikirnya begini Pak, bagaimana caranya gitu. Memang ini ideal banget sudah Pak. Dari pola yang ini kita temukan. Iya. Tapi dengan sumber daya yang ada, sumber dana yang ada dan lain sebagainya ini. Dan ya Pak Medi, ya insentif juga katanya. Nah ini saya pengalaman saya ini ada 2 mantan dekan saya Pak. Oh iya Pak. 2 tahun saya Pak nggak bisa saya mengajar di S2, nggak diterima untuk remote gara-gara nggak ada yang ini yang RPS itu. Nggak ada mengajar 6 bulan full gitu. Akhirnya saya bilang ini yang penting ngajarnya atau administrasi yang di obok-obok yang asal ada. Gitu. Iya. Ini kondisional ya di lapangan. Iya. Nah, oleh karena itu apa sebenarnya tujuan yang harus kita capai ini? Kalau ini Pak Medi ini ya sudah delivery-nya sampai ditanya coba duduk di belakang saya ngajar, Bapak duduk di sana aja saya ngajar. Iya. Sampai delivery-nya sampai gitu. Nah, kita mengikuti pola yang begini kan memang ideal sekali Pak. Iya. Nah saya mencoba Pak, saya masuk dosen yang tidak populer di Fakultas Peternakan ini Pak. Hanya dengan membuat setiap kuliah saya ada PR segala macam, di siap sudut itu diomelin saya aja mahasiswa. Nah, kenapa saya lakukan itu? Kebetulan saya menjadi di ban PT kan Pak. Harus kita masa saya periksa orang saya sendiri tidak jalanin. Iya betul. Tapi terjadi di situ Pak. Apakah kita memenuhi administrasi ataukah kita mendapatkan bagaimana dia mendelivery sebenarnya kuliah itu? Iya. Ini begitu Prof. Makasih. Iya, baik Pak. Ya, jadi pertama bahwasanya apa saja yang sudah harus dilakukan oleh dosen itu dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita memenuhi standar, ya kan itu kan? Standar. Nah, standar itu dasarnya adalah undang-undang, Bapak Ibu. Jadi standarnya ini harus kita penuhi nih, Bapak Ibu. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah standar itu akan terpenuhi dengan baik apabila dalam pemenuhan standar itu diawali dengan awareness. Ya, kepedulian kita ini terhadap pemenuhan standar itu. Termasuk dalam konteks pembuatan RPS ini. Ya. Nah, suatu saat saya ini Bapak Ibu diundang oleh perguruan tinggi besar. Ya di Malang Bapak Ibu, ini PTS Bapak Ibu. Nah kebetulan dia itu punya profesor cuma 1. Ya satu-satunya. Dan profesor satu-satunya ini
adalah profesor yang terkenal sangat baik dan dia menjadi rujukan dosen-dosen yang lainnya. Kalau dia mengatakan A, pasti banyak yang mengikuti, Bapak Ibu. Ya, banyak yang mengikuti. Lalu ada satu hal yang membuat keresahan dari ketua lembaga pengembangan pendidikan, ya, yaitu sang profesor ini sampai hari itu dia tidak atau belum membuat RPS. Ya. Sehingga dosen-dosen semuanya merujuk ke profesor, Prof itu aja enggak buat RPS kok gitu ya. Ya. Lalu saya diundanglah Pak di situ, diundang sama ketua LP3-nya itu, Pak Samsul. Minta tolong Pak nanti ini dosen-dosen bagaimana supaya semangat untuk membuat RPS. Karena ini sudah Pak, sudah semuanya ada yang ada ini Pak, ada yang dosen-dosen ini mengatakan bahwasanya kita ini sudahlah, enggak usah pakai RPS. Yang penting kalian ngajar saja dengan baik gitu ya. Lalu saya menyampaikan RPS ini Bapak Ibu, RPS bla 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 bla. Waktu istirahat saya didatangi sama profesor itu, Pak Samsul luar biasa tadi materinya, waduh, menginspirasi Pak Samsul. Oh iya Bu, kalau saya sendiri aja ya juga bingung ini, bla 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 gitu. Tapi Pak Samsul coba tanya itu, ketua lembaga, itu murid saya itu Pak Samsul. Bagaimana saya ngajar ya Pak Samsul ya? Ya. Lalu Bapak tanya itu, yang itu dosen senior itu juga murid saya, banyak muridnya Pak di situ Pak, ikut itu ya. Lah sebelumnya saya sudah mendengar dari itu, dari murid-muridnya itu saya sudah mendengar, sudah diceritainin saya gitu ya. Kalau si profesor ini belum membuat RPS. Iya Bu, saya sudah mendengar Ibu, memang hebat. Ibu itu sering guest lecture di Australia di mana memang dia lulusan luar negeri Bu, sering kuliah tamu di situ. Bu, Ibu mau enggak punya pikiran Ibu ya? Punya pikiran enggak, kemampuan Ibu mengajar ini, kehebatan Ibu mengajar, ditularkan ke dosen-dosen yang muda ini, Bu. Supaya dosen-dosen yang muda ini nanti hebatnya sama dengan Ibu. Loh iya maksud saya gitu Pak Samsul. Ya supaya dia itu bisa belajar gitu ya. Kita saling belajar kan Pak Samsul. Ya Bu, nah saya punya cara Bu. Bagaimana kehebatan Ibu ngajar itu dituliskan dalam RPS. Supaya nanti RPS ini bisa dibaca sama ini yang muda-muda ini. Oh gitu ya Pak Samsul. Bukan RPS itu bukan untuk mahasiswa saja, lo bisa untuk ini, biasanya muda-muda toh Bu. Ya, Ibu tuliskan, kalau Ibu tidak sempat dipanggil aja yang muda itu. Nah ini tuliskan RPS ini minggu pertama ini, minggu kedua ini. Sudah, ya tuliskan itu aja ya Bu. Setahun berikutnya saya ketemu sama beliaunya Bu, sudah menjadi trenernya LL Dikti 7, Kopertis Wilayah 7. Penulisan RPS Bu. Jadi trenernya Bu. Saya jadi terkagum-kagum, wah hebat banget ini. Influencernya luar biasa. Sudah jadi trainer. Lah memang dosennya hebat ini Bapak Ibu, pengalamannya banyak dia. Cuman belum sempat aja menulis ini karena ada sesuatu yang di dalam pemikirannya itu perlu kita senggol sedikit gini aja Bu. Ya, ya perlu disenggol sedikit gitu aja. Ya, perlu distimulus sedikit saja. Titik tombolnya itu perlu kita cari mana titik tombol. Oh, titik tombolnya. Nah, ditekan titik tombolnya. Karena titik tombol itu setiap orang letaknya berbeda-beda, Bapak Ibu. Titik tombolnya ini. Ya. Titik tombolnya berbeda-beda. Saya kira begitu cerita pengalaman saya ini karena saya setiap hari ngasih training jadi punya banyak cerita ini. Ya, itu begitu Bapak Ibu. Ada juga yang berubah pikiran itu karena jabatan Bapak Ibu. Ya jabatan ini tadi saya cerita sama Bu Wadik 1 ini. Nah 3 periode rektor yang lalu itu saya punya WR1 Bapak Ibu. WR1 ini guru besar yang basisnya adalah riset. Entah bagaimana dia itu tiba-tiba jadi WR1 Bapak Ibu. Ya. Lah ini enggak bawa apa-apa, ini enggak pernah track recordnya, tidak pernah di penjaminan mutu, tidak pernah di lembaga kependidikan. Nah dia itu sehari-hari ya publikasi terus aja sampai jadi guru besar itu Bapak Ibu. Lalu jadi WR1. Nah, minggu pertama jadi WR1 karena ketua P3I-nya saya Bapak Ibu. Pak Samsul ya tolong ya saya ditunjukkan ya. Siapa yang menyebabkan kita itu wajib membuat RPS Pak Samsul? Tunjukkan ke saya ini. Oh, gitu. Rupanya selama ini enggak buat WRP. Ya. Ya Pak, nanti saya carikan Pak dasarnya ya. Saya kumpul-kumpulkan dasarnya. Terus seminggu berikutnya ketemu lagi. Saya sudah tahu Pak Samsul, dosen-dosen ini harus membuat RPS. Dalam waktu seminggu karena jabatannya itu dia bisa menerima dosen harus membuat RPS gitu ya. Hanya dalam waktu 1 minggu karena posisi jabatannya itu tadi. Bapak enggak tanya, Bapak sudah buat gitu? Dan ditanya, oh, enggak begitu lanjutannya. Pak Samsul,
punya contoh RPS enggak Pak Samsul? Nah gitu. Oh beres Pak, saya punya contoh RPS Pak. Ini yang biasanya dipakai di buku Belmawa Dikti Pak. Ini ya, nanti saya kirim Pak. Ya Pak Samsul, nanti mata kuliah saya nanti tak frame pakai itu Pak Samsul. Ya beres Pak. Untung nggak disuruh membuat RPS ya Pak. Nah jadi banyak sebabnya Bapak Ibu. Silakan apa saja sebabnya, ya silakan apa saja sebabnya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap memenuhi standar-standar yang ada ini Bapak Ibu. Ya, standar yang memang harus kita penuhi standar minimalnya. Ya, seperti itu saya kira jawaban saya. Moga-moga menginspirasi. Ya, menginspirasi. Kita break dulu, Pak ya. Ya, siap. Oke, sementara kita sambil break dulu, ada kopi break dulu dari sampai jam sebenarnya udah lewat. Kita mulai nanti jam 15 saja. Kita break Ya. kita 20 menit. Silakan Bapak dan Ibu, ada kopi dan teh. Ya.